sebenarnya modal dan apa yang bisa dibanggain oleh Kak Anies selama 5 tahun jadi gubernur DKI? Pasti ini akan ditanya juga kalau nanti ada di debat capres kan. Apa sih modalnya selain diusulkan? Ya. Highlightnya 5 deh. Milestone jadi penanda. Ya. Bersatu, universal health coverage. Ketika saya masuk ke Jakarta, 26% penduduk Jakarta tidak tercover asuransi, tidak tercover BPJS. Lalu kami, saya bilang kita harus cover semua orang. Jangan sampai masuk rumah sakit jadi miskin. Itu nggak kelihatan, nggak ada fotonya. Yeah. Dan Jakarta 100%. Caranya gimana? Caranya itu bukan orang dipanggilin, para lurah diharuskan memastikan penduduknya 100% tercover. Kalau tidak, tunjangannya dipotong. Jadi lurah-lurah ini kerja betul lewat RW, RT. Tidak boleh lagi ada orang yang tidak tercatat. Yeah. Nah, kami siapin anggarannya. Jadi bayangkan begitu masuk, kami itu harus ngeluarin uang 1,4 triliun untuk itu. Tapi ini kan komitmen negara untuk melindungi. 100% terlindungi. Yang kedua, ini contoh kedua. Yang kedua adalah membangun transportasi yang terintegrasi. Jaklingko ini ya? Jaklingko, yang orang bisa pergi dari mana saja ke mana saja dengan satu sistem. Dan di dalam Jaklingko itu muncullah terobosan mengenai bis listrik. Muncullah terobosan mengenai pengintegrasian antara kereta api, kemudian bis, angkot, dan lain-lain. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, ini contoh aja nih, saya coba sambil lihat. 5 contoh aja. 5 contoh aja. Kemudian, bagaimana kita membangun Jakarta International Stadium yang sudah bertahun-tahun itu menjadi PR. Dan itu janji kami kepada warga Jakarta, bahwa Jakarta harus punya stadion. Dan terjadilah itu, stadion yang dibangun di masa pandemi. Yang konsepnya adalah stadion modern, yang datang ke sananya menggunakan kendaraan umum, karena itu dicari tempat yang di samping rel kereta api. Mudah-mudahan ini nanti stasiunnya segera tuntas, supaya orang kalau mau ke JIS, parkirnya di mana? Parkirnya di semua stasiun di sekitar Jabodetabek. Parkir aja di situ, naik kendaraan umum sampai ke situ. Itu ketiga, contohnya adalah JIS. Lalu keempat adalah pembangunan ruang ketiga yang mensetarakan. Ruang ketiga ini, ruang pertama itu di rumah, ruang kedua itu tempat kerja, ruang ketiga itu di arena publik. Apa itu? Mulai dari taman, kemudian trotoar, kemudian anjungan-anjungan. Kalau dilihat itu apa JPO, tempat-tempat itu adalah ruang ketiga. Ruang ketiga yang mempersatukan. Jadi Kak Uni, saya cerita dikit nih Kak Uni. Kalau Kak Uni ke Bundaran HI, di depan Bundaran HI itu sekarang ada halte bis yang kemudian ada anjungannya untuk lihat apa Bundaran HI. Jadi ceritanya gini Kak Uni, kenapa kok waktu itu buat ide itu? Ini kan ruang ketiga mempersatukan yang menyetarakan. Kalau Kak Uni berada di hotel di sudutnya Bundaran HI, kan ada restoran-restoran mahal tuh di situ bagus-bagus. Itu kalau di restoran itu kacanya besar sekali. Itu kita bisa lihat Bundaran HI itu bagus sekali. Benar kan? Nah, saya itu duduk di situ. Sebut hotel nanti sangat promo. Tapi iya akhirnya tahu di situ kan. Di hotel di situ, di lounge di mall itu. Itu kalau lihat saya itu sambil ngopi ambil teh itu, kapan ya rakyat kebanyakan bisa merasakan yang saya rasakan ini gitu. Karena ini kan ruang ketiga, cuma ruang ketiga berbayar kan. Restoran, kafe, mall itu kan ruang ketiga berbayar. Kapan pemandangan yang indah ini bisa dirasakan oleh rakyat kebanyakan gitu. Ya kita harus fasilitasi. Jadi membuat anjungan itu bukan soal pemandangan, bukan. Saya ingin agar rakyat Jakarta yang dari semua strata sosial ekonomi bisa merasakan indahnya Bundaran HI, pengalaman di situ, sebagaimana kita-kita yang ditakdirkan bisa bayar restoran di situ. Buat healing tipis-tipis kalau kata anak zaman sekarang ya. Bisa jadi begitu. Kan itu. Nah, jadi itu contoh ruang ketiga yang kita bangun dengan serius. Lalu contoh berikut yang kelima adalah sistem pendidikan. Bagaimana kita melakukan reformasi dalam rekrutmen siswa sehingga sekolah-sekolah itu sekarang memiliki siswa yang latar belakangnya beragam semua. Sudah berpuluh tahun sekolah yang baik, yang dianggap baik, itu diisi oleh anak-anak dari keluarga yang mampu. Sekarang sekolah-sekolah itu diisi oleh anak-anak dari berbagai strata keluarga. Saya beri contoh, ada sebuah sekolah yang favorit di Jakarta, SMA, itu sebelumnya anak yang diterima orang tuanya berpendidikan S1, S2, S3 itu 90%. Yang tidak S1, S2, S3 itu hanya 10%. Sesudah sistem baru ini kita adopsi, yang terjadi dibagi 3 kelompok tuh, yang pendidikannya rendah 20-30%, yang pendidikannya tengah 20-30%, yang pendidikan tinggi 20-30% orang tuanya. Jadi mendadak anak-anak dari kampung, anak-anak yang orang tuanya
rumahnya sederhana, pekerjaan sederhana, anaknya bisa dapat sekolah yang baik. Dan mereka bisa punya kesempatan pendidikan tinggi yang baik. Nah, yang kelima ini jarang di dalam politik mau disentuh. Kenapa? Karena efeknya jangka panjang. Juga nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan sekarang. Bentuknya bukan fisik ya? Nggak kelihatan, nggak bisa difoto. Nggak ada peresmian-peresmian Nggak gitu. ada, nggak ada. Tapi saya kan sampaikan bahwa kita itu berada di dalam amanat ini bukan hanya untuk aspek-aspek yang bisa kelihatan. JIS bisa kelihatan, trotoar bisa kelihatan, anjungan kelihatan. Tapi kalau universal health coverage, jaminan stabilitas nggak kelihatan. Pendidikan itu tidak kelihatan. Lalu ada lagi soal kampung. Kampung-kampung sederhana yang biasa disebut padat, miskin, kumuh. Itu dilakukan penataan dan penataannya masif kita kerjakan. Itu artinya apa? Ada anggaran dialokasikan ke situ, ada sumber daya orang alokasikan ke situ, libatkan para ahli, libatkan NGO. Jadi kampung-kampung ini menjadi kampung-kampung yang terlindungi, terfasilitasi. Dan ini Kak Uni, dari semua acara menuju perpisahan selesainya saya di tugas di Jakarta, yang paling menyentuh, yang paling buat saya itu mengharukan, itu ketika kampung-kampung mereka berada dalam jaringan rakyat miskin kota, itu bikin perpisahan di kota tua. Dan mereka mengutarakan hal sederhana. Akhirnya kami merasa dilindungi. Akhirnya kami merasa dihargai. Akhirnya kami bisa hidup dengan tenang. Ketika kampung-kampung miskin ini dapat kesetaraan kesempatan. Dan gimana mereka bisa berusaha juga dengan tenang. Nah, termasuk kampung-kampung yang dulu digusur dengan paksa. Bukit Duri. Sekarang Bukit Duri mereka punya rumah yang amat nyaman. Kemudian kampung akuarium. Jadi, Kak, saya kalau ditanya tentang bagaimana rekam jejak di Jakarta, maka saya akan tunjukkan rekam jejak ini sebagai bagian dari rakyat Indonesia bisa melakukan penilaian bahwa konsep membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar, memberikan kesetaraan kesempatan, sudah dioperasionalisasikan. Oke.